Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini seperti biasa kita menghening sejenak, menjeda sejenak dari sibuk gitu ya. Kita belajar bersama di sini, dan saya rasa alhamdulillah di room ini, di channel ini banyak sekali guru-guru yang hadir ke sini, dan kita semua bisa menikmati semua sajian apapun yang disampaikan oleh siapapun pengajar di sini. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya di sini juga bukan mau mengajarkan sesuatu, bukan mau menceramahi, mentausiahi dan memberikan nasihat atau wejangan, tetapi kita sama-sama gitu ya untuk berkontemplasi, untuk kita sama-sama bertumbuh bersama. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang selalu join untuk belajar, karena semangat teman-teman semua itu luar biasa gitu ya. Jadi tepuk tangan lu dong buat teman-teman semua yang sangat antusias untuk selalu mau belajar gitu ya. Mau pagi, siang, sore, malam, selalu seru gitu ya, selalu rame untuk belajar. Dan saya sangat terharu dan sangat bahagia tentu saja gitu ya, menemukan vibrasi ini, menemukan frekuensi ini, menemukan circle ini gitu. Jadi terima kasih hatur nuhun dari hati saya yang paling dalam kepada semua teman-teman, rekan-rekan, dan siapapun yang sering hadir untuk belajar bersama. Kita terus bertumbuh gitu ya, kita terus belajar bersama gitu, dan mudah-mudahan gak bosen gitu. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman ibu dan bapak, sebelum kita mulai ada baiknya kita santai sejenak, kita hening dulu sebentar. Senantiasa kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita lebih banyak bukan menambah knowledge dari pikiran gitu, tapi malam hari ini kita lebih banyak berkontemplasi untuk kerasa gitu ya. Dan senantiasa ada banyak hal yang bisa kita temukan yang sebelumnya mungkin tidak terasa atau sebelumnya belum tidak disadari, karena kembali bahwa hidup itu selalu ada di dalam, nggak pernah ada di luar gitu ya. Bahkan teman-teman ibu dan bapak melihat apapun itu meskipun tertampak ada di luar, tapi semua kejadiannya ada di dalam diri kita gitu. Dan di luar ini hanyalah hologram yang ditangkap oleh cahaya, yang ditangkap oleh retina mata kita, yang ditangkap oleh semua panca indera kita. Semua hidup itu terjadi di dalam diri kita. Maka apapun itu kembali ke dalam, meniti ke dalam, dan itu sangat penting sekali gitu ya untuk kita selalu refleksi gitu. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Terima kasih, dan kita sama-sama siap untuk mengosongkan gelas dulu ya, seperti biasa, untuk selalu bisa menerima, untuk selalu meningkatkan skill pendengaran dan mau mendengar kita. Dan sekali lagi saya mendisklaimer, kita sesama murid yang belajar bareng gitu. Jadi saya nggak penting sebetulnya, dan kita semua sedang merefleksikan, dan yang paling terpenting adalah apapun nanti yang dialirkan, direlatekan atau disambungkan dengan apa yang dialami oleh dirinya gitu. Jadi lebih banyak fokus ketika mendengarkan itu, ini di aku apanya ya, ini di aku seperti apa ya, ini di aku oh gitu ya gitu. Jadi kita refleksi gitu. Namanya juga berefleksi itu adalah ketika mendengarkan yang menjadi subjek utamanya adalah diri sendiri gitu. Karena godaan-godaan ke efek keluar itu tinggi banget gitu ya. Gampang banget ya untuk kita menilai keluar, memikirkan keluar, menuju keluar itu
sangat mudah gitu. Nah, yuk kita belajar untuk direfleksikan ke dalam gitu. Gitu ya, karena semakin kita refleksikan ke dalam, pembelajarannya pasti akan semakin melahirkan kesadaran-kesadaran gitu. Oke. Di beberapa pertemuan yang lalu kita udah bicara tentang vibrasi dan frekuensi ini berulang-ulang. Jadi jangan bosan kalau nanti ngelihat tabel itu lagi, jangan bosan kalau kita bicara tentang skalanya itu lagi. Tetapi saya rasa pengulangan-pengulangan ini mudah-mudahan membuat kita jadi lebih peka gitu. Karena we are what we repeat, kita ini apa yang kita ulang. Dan senantiasa pengulangan itu juga mengasah gitu ya. Semakin terasah, semakin diulang, semakin terasah, semakin diulang. Dan menariknya, apapun yang kita ulang-ulang, meskipun itu materinya mirip atau sama, tapi menariknya kita akan menerima sesuatu dalam perspektif yang selalu baru gitu. Gitu ya. Dan ketika kita mengalami selalu membaru dan membaru dan membaru, dan saya rasa itu yang akan membawa kita menuju kepada sesuatu kesadaran yang bertumbuh gitu intinya. Oke, seperti biasa saya izin untuk share screen gitu ya, supaya kita bisa untuk divisualisasikan. Saya akan mengawali dulu tentang perspektif dikit ya, tentang lapisan diri gitu teman-teman. Dan saya nggak bosan untuk mengulang-ulang ini supaya kita semakin detail lagi gitu ya, supaya kita semakin dalam lagi untuk untuk memahami ini gitu. Dan saya memulai dari perspektif ini gitu. Kita malam ini belajar untuk merasakan gitu ya, lebih merasakan daripada memikirkan gitu. Ya, jadi kalau nanti kita ngerti dan kita pahami, kita akan selalu kembali kepada si tabel ini gitu ya, untuk ngerti aku ada di level mana. Nanti kita akan rasain satu-satu pelan-pelan ya, supaya kita banyak merefleksikan, aku ini banyak di level emosi yang mana ya, aku ini banyak di peta yang mana ya gitu. Karena semakin kita mengerti petanya, semakin kita memahami petanya, semakin kita akan bisa merefleksikan sih gitu intinya. Oke. Nah, saya akan memulai dari sini teman-teman. Kan gini, ntar ya. Kita tahu bahwa kalau kita bicara sumber, ini balik dulu kepada pengenalan diri ya. Seperti biasa, kita menggunakan terminologi aku gitu. Nah, kenapa sih kata-katanya yang digunakan itu aku? Kenapa gitu? Karena pada dasarnya, kalau kita ngomongin misalnya kepadanya gitu ya misalnya, ini seakan-akan tuh antara aku dannya masih ada jarak gitu. Atau kepada dia misalnya, itu seakan-akan itu juga orang lain gitu kira-kira, atau sesuatu yang di luar diri kita. Atau berbicara tentang engkau gitu kira-kira. Nah ini juga kan kayaknya tuh gak familiar gitu. Kan maaf ya, kita tuh suka sok-sokan jauh dari Tuhan gitu kan. Suka ngerasa jauh dari Allah gitu kira-kira. Padahal bagaimana mau jauh, orang dia itu kan selalu meliputi gitu. Jadi kita tuh suka cosplay jauh dari dia gitu. Sok-sokan drama, jauh, sok-sokan gak pernah dekat, sok-sokan mencari kemana-mana gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan dengan pakainya misalnya, atau dengan dia gitu misalnya, atau kepada engkau gitu misalnya. Ini tuh seakan-akan ada keterpisahan antara hamba dan Tuhannya gitu, dan Allah gitu kira-kira. Makanya kan kalau di Al-Fatihah itu kan menarik ya. 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Yang 4 itu berbicara tentang Allah gitu. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini udah bicara tentang direct speech namanya. Udah gak ada batas gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks jarak gitu ya, bagaimana kita berjarak kepada dia sementara dia yang menjadi wadahku terus gitu. Bagaimana si tulisan ini berjarak kepada papan tulisnya, sementara tulisan ini tidak mungkin hadir tanpa papan tulis gitu.
Nah jadi kan menarik kalau kita masih mencari dia kemana-mana, sementara bagaimana dia dicari, bagaimana aku ada kalau nggak ada dia gitu. Gitu ya, ini kita udah bahas nih kemarin, jadi mudah-mudahan nggak perlu saya ulang lebih dalam lagi gitu. Bahwa dia itu meliputi gitu. Kalau meliputi kan nggak mungkin ada yang di luar dia gitu. Gitu ya, makanya saya rasa di perspektif teman-teman di pemahaman ini bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini udah nggak harus nunggu mati dikubur tubuhnya, fisiknya gitu. Karena setiap tempat itu adalah tempat pulang sebetulnya. Dan kita hadir di sini adalah hadir udah pulang sih sebetulnya, udah di rumah gitu sebetulnya. Bagaimana kita terpisah dari rumah sementara rumah itu nggak pernah kemana-mana gitu. Dan kita nggak pernah keluar rumah sih dalam tanda petik. Cuman kita nggak sadar aja ada di rumah gitu. Berarti kan yang menjauhkan itu bukan masalah ruang dan waktu, dan memang tidak ada ruang dan waktu di sini gitu. Nah jadi saya mau bicara dulu untuk pemanasan, kenapa menggunakan aku. Ya bahasa gampangnya agak pede lah gitu. Karena orang yang percaya diri pasti udah mengenal diri gitu. Ya udah percaya diri tentang bahwa gak ada keterpisahan sih gitu. Ya ini coba dirasain kalimat-kalimat ini gitu ya teman-teman ya. Supaya nanti kita menyadari bahwa hal yang paling susah dalam hidup ini, dalam perspektif teologis ini gitu, adalah berpisah dari Tuhan. Itu gak bisa, paling susah lah. Seperti ikan dan airnya tuh gimana mau pisah orang dia hidup di situ gitu. Gitu ya. Nah makanya kenapa kalau di surat 20 ayat 14 gitu, Inani anallah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku kan di situ. Gitu. Makanya aku di sini powerful banget gitu. Jadi begitu ngomong aku, oh iya ya. Nah, yang menarik sih aku ini kan layer by layer gitu ya. Tahapannya tuh kayak kulit bawang gitu. Jadi kalau digambarin itu ada lapisan luar, nanti masuk lagi ke lapisan dalam, nanti masuk lagi, nanti masuk lagi, nanti masuk lagi, nanti masuk lagi. Nah, ilaihi rojiun itu bukan pergi kemana-mana, tetapi menembus dari lapisan luar menuju kepada lapisan dalam. Inilah ilaihi rojiun sebenarnya. Jadi sebetulnya perjalanan ini dalam perspektif ini adalah perjalanan menembus diri gitu. Ini kata-kata menembus ini menarik sih. Ditembus gitu, dilampaui, beyond. Ya kalau dalam perspektif awal-awal misalnya perspektif tasawuf gitu, syariat menembus kepada thorikoh, thorikoh menembus kepada hakikat dan menembus kepada makrifat gitu. Fisik menembus kepada mental dan menembus kepada spiritual. Ada as a biological birth, lahir sebagai tubuh biologis, lahir sebagai tubuh psikologis, dan lahir sebagai tubuh spiritual gitu misalnya. Kata kuncinya adalah selalu menembuskan diri gitu. Nah berarti kan di dalam diri kita itu banyak dinding dong gitu. Makanya kan tawaf itu 7 keliling itu artinya menembus lingkaran pertama, menembus lingkaran kedua, menembus lingkaran ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gitu. Yaitu untuk menggambarkan dan memudahkan, kata kuncinya adalah selalu melakukan yang namanya penembusan lah gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa penting banget untuk kita menyadari kenapa kita penting untuk menyadari si aku ini gitu. Nah, saya mau membagi begini teman-teman. Gitu ya. Ini selalu kita ulang-ulang dan kita supaya mulai memahami bahwa kemarin kita udah nonton Bruce Lipton tuh mengajarkan ke kita dalam perspektif biologi lah ya, dalam sudut pandangnya dia sebagai peneliti, bahwa kehidupan ini hanyalah lautan vibrasi kan sebetulnya. Semua tuh kaitannya sama vibrasi aja sih sebenarnya gitu. Nah sehingga ketika si vibrasi itu kita mulai sadari dalam kehidupan ini gitu, bahkan nanti kita mengenal dalam beberapa perspektif. Katakanlah begini, kalau kita bicara bahwa semua sumber itu datang dari sumber yang sama, katakanlah itu yang disebut dengan yang namanya Allah gitu. The ultimate source, inilah yang disebut true source atau sumber sejati gitu. Gitu ya. Inilah sumber sejati, inilah yang sering kita sebut sebagai yang namanya aku satu gitu.
Nah, jadi kalau kita mulai menyadari ya teman-teman, semua keributan yang ada itu kan karena lupa aja bahwa semuanya itu datang dari aku satu gitu. Karena kita udah mulai terkotakkan oleh apa? Identitas. Membedakan kulit warna kulit, membedakan agama, membedakan persepsi, suku, bangsa, ras, dan seterusnya gitu. Kan kebencian adanya di situ gitu. Maka kalau orang membenci gara-gara agamanya, orang membenci gara-gara suku bangsa rasnya, ya itulah yang disebut dengan lupa diri gitu. Karena dia melekat kepada identitas palsu dirinya. Tetapi balik lagi bahwa identitas itu diperlukan dalam sekolah kehidupan ini, karena tanpa identitas ya kita nggak bisa melakukan pembelajaran kan gitu. Bahwa segala sesuatu yang dilekatkan kepada kita itu bukan diri kita. Bahwa diri sejati kita itu tidak terletak pada identitas kita gitu. Nah, kita udah ulang-ulang ya teman-teman, selalu kita ulang-ulang. Kalau ada pertanyaan, what is God? Tuhan itu apa sih? Allah sebagai laha gitu ya, awal pangkal mula. Kita sebut aja ini adalah sang realitas gitu. Maka kalau kita bicara ini adalah sang realitas, ya kita nggak mungkin lepas dari realitas kan gitu. Makanya bukti hamba menyembah Tuhan, bukti kita menyembah Allah lah gampangannya gitu. Kan bukan masalah rajin sholat 5 waktu, bukan. Kenapa sih orang rajin sholat 5 waktu masih tetap stres, depresi, anxiety gitu? Umroh rajin, haji udah, tapi tetap aja depresi gitu misalnya. Karena kata kuncinya tidak terletak pada ritualnya. Dan ritual itu didesain untuk latihan kita. Intinya adalah menerima realitas gitu. Jadi ya gimana ya, ilmu tertinggi itu kan sebetulnya penerimaannya. Qul huwallahu ahad. Aku tuh hanya bisa menyatu dengan realitas, dan aku tuh hanya bisa mengalir pada realitas gitu. Dan kita gak bisa mengatur arah angin. Yang kita bisa lakukan adalah mengatur arah layarnya gitu. Bukan arah anginnya yang diatur, tetapi bagaimana layarnya yang diselaraskan gitu. Nah, ngelawan arah anginnya gimana dong? Gak mungkin lah dalam tanda petik gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara dalam konteks inti dari semua, kalau bahasanya Hawkins itu kan sebetulnya letting go itu kan sebetulnya kalimatnya adalah ikhlas kan. Penerimaan total, yang mungkin pakai bahasa intinya adalah kita tuh hanya bersedia aja sih sebetulnya. Gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks apapun, kita tuh lagi hanya belajar bersedia aja sebetulnya. Dimana kalau masuk kepada ilmu tertinggi dalam konteks apapun, ya balik lagi kan, Qul huwallahu ahad gitu. Dan bukti tertinggi kita sebagai hamba yang menyembah lah, kalau pakai bahasa penyembahan kepada Allah gitu. Dan kalau kata Ibnu Arabi kan kesabaran tingkat tinggi adalah seseorang yang selalu menerima apapun yang diberikan oleh Allah gitu. Artinya apa? Yang diberikan oleh Allah itu apa sih? Realitas. Dimana di dalam realitas ini pasti ada sistem, itulah yang disebut sunatullah, itulah hukum semesta gitu. Hukum Taurat gitu. Kita udah bahas ini gitu ya. Maka ketika seseorang gak ngerti hukum Tauratnya, gak ngerti hukum semestanya, dia akan tabrakan terus gitu. Maka kalau ada kata-kata menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu kan bukan masalah perintah dan larangan dalam bentuk ritual atau syariat, bukan. Perintah dan larangannya itu bentuknya apa sih? Ya hukum semesta. Menerima hukum tabur tuai. Kalau kamu nyubit, ya kamu pasti dicubit. Kalau kamu membenci, ya kamu pasti dibenci gitu. Itu kan perintah dan larangan yang tidak bisa lepas dari hukum yang namanya konsekuensi gitu misalnya. Jadi ketaatan itu bukan masalah berrajin dalam konteks yang namanya ritual gitu, bukan itu. Tetapi kebersediaan untuk menerima hukum semesta dalam keselarasan bahwa penyembahan tertinggi adalah bersedia untuk menerima realitas.
Kan sebenarnya simpel gitu ya. Tapi emang nggak mudah sih gitu. Kenapa? Karena bagaimana aku mau menerima realitas ketika katakanlah ekspektasiku itu selalu lebih tinggi daripada realitas gitu. Katakanlah ego aja. Maka kalau Allah menamakan dirinya dengan welas asih atau cinta, cinta dan ego gak bisa hadir bersamaan. Itu selalu flip-flop. Saat cinta hadir, ego pasti mati. Dan saat ego mati, cinta pasti hadir. Dan kita hanya akan berjalan antara cinta dan ego dalam keseharian, on and off gitu. Di situ aja. Switch on, switch off. Switch on, switch off. Maka on and off berbolak-balik itu disebut kolbu, kolaba gitu. Maka hanya dengan mengingat Allah lah kolbumu menjadi tenang. Hanya dengan menerima realitas lah switch on off-nya itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, coba dirasain ya teman-teman, sambil dikontemplasikan gitu. Seberapa banyak penolakan kita terhadap hidup gitu. Maka kalau ada orang ngomong hidupku ini sengsara, enggak. Yang sengsara tuh bukan hidup, tapi drama hidupmu. Dan yang menciptakan drama itu apa? Siapa? Ya ego lah, udah pasti gitu. Tapi ego itu paling senang nyalahin orang lain. Makanya akhirnya jadi korban terus gitu, victim. Aku gini gara-gara kamu. Aku gini gara-gara mereka. Aku gini gara-gara itu. Gara-gara. Apalagi kalau kita ngerti hukum semesta dalam konteks yang namanya hukum repetisi. Wah, kita mungkin akan lebih banyak menerima realitas sih. Ketika ngerti bahwa semua perjalanan sampai titik sekarang ini perjalanan yang gak mudah dan gak sebentar, dan ini adalah perjalanan yang panjang gitu, dalam perspektif ini gitu. Sehingga puncaknya adalah apa? Bersedia dan melakukan penerimaan total. Atau yang disebut total surrender. Dan penerimaan total inilah yang disebut Islam gitu. Jadi maaf banget ya, Islam yang sejati itu bukan terletak pada KTP-mu gitu. KTP-nya bisa Islam, tapi nolak realitas terus gitu. Nah berarti kan sebetulnya sejatinya belum Islam gitu. Dan kebayang gak teman-teman, malah ribut di urusan identitas. Dan semakin ngerasa identitasnya jauh lebih benar daripada yang lain, dengan merendahkan dan seterusnya. Tapi lupa bahwa Islam tidak terletak pada identitasmu, tapi Islam terletak pada dirimu. Ya mudah-mudahan siapapun yang sedang menyaksikan ini udah mulai gak ribut dan gak mulai ribet sama identitas gitu. Udah mulai menyadari bahwa semua datang dari sumber yang sama, tetapi memiliki identitas yang berbeda gitu. Udah gak mulai ngeributin dan mengkapling-kaplingkan surganya masing-masing gitu misalnya gitu ya kira-kira. Karena mulai menyadari bahwa ternyata keributan itu tidak pada aku level yang tinggi gitu. Tapi ketika aku pada level yang rendah, di situ terjadi keributan udah pasti. Maka nanti masing-masing level itu diberikan fasilitas gitu. Ya teman-teman ya, ini untuk pemanasan dulu ya. Jadi mudah-mudahan kita mulai menyadari sekali lagi, aku satu adalah true source. Jadi ini untuk memudahkan aja gitu ya. Allah tuh apa sih misalnya? Atau Allah tuh di mana sih? Simple. Dia akan selalu hadir dalam bentuk realitas hidup selesai. Maka nanti kita akan make sense di Al-Baqarah 115. Kemana saja kamu menghadap, kamu hanya akan melihat realitas selesai. Tetapi realitas itu terbungkus oleh pola pikir, perspektif, paradigma kita.
Maka kenapa orang sulit menerima realitas? Karena matanya, penglihatannya sudah tidak murni. Karena dia sudah menggunakan kacamata konsep dan kacamata program dan kacamata persepsi. Maka teman-teman, kalau kita mau melihat seapa adanya, yuk buka kacamata persepsinya. Karena kalau kita kemana-mana pakai kacamata hijau, semuanya akan kelihatan hijau. Dan ketika orang bilang bahwa, "Mas, ini warnanya merah," bego lu. "Enggak dong, ini hijau." "Mas, buka dulu kacamatanya." "Enggak." Udah tuh. Dan kadang-kadang kacamatanya gak sadar kalau gak dipakai gitu. Maka menanggalkan kacamata itu penting banget. Menanggalkan kacamata itu artinya apa? Merendahkan kita, merendahkan ego kita, mengosongkan gelas kita. Dan jangan sampai kacamata pengetahuan yang sudah hadir itu justru malah menutupi dari realitas hidup gitu. Dengan kacamata ego kita bisa merendahkan seseorang. Dengan kacamata ego kita bisa meninggikan diri kita dan merasa lebih baik dari orang lain. Karena yang kita nilai adalah fisiknya misalnya, yang kita nilai adalah pekerjaannya misalnya, yang kita nilai adalah status sosialnya gitu misalnya. Dan kacamata itu sudah melekat sih, kayak kontak lens gitu. Karena ketika teman-teman sekarang mulai gak sadar lagi pakai baju, karena memang nyaman menggunakan baju itu. Dan ketika kita nyaman dengan persepsi untuk merendahkan, bahkan kita gak sadar kita lagi pakai lensa merendahkan. Dan karena itu udah nyaman dari lama, kita lupa bahwa kita sedang menggunakan lensa merendahkan gitu. Sip ya teman-teman ya. Dah, pelan-pelan ya, kita pemanasan dulu nih, supaya nanti ada reflection lah gitu kira-kira. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, si aku dua ini memercikkan, kalau pakai bahasanya Quran itu, aku tiupkan ruh, ditiupkan bagianku. Aku dua. Jadi kalau dia adalah sumber sejati, inilah yang disebut true self, diri sejati. Jadi maaf ya, kadang kita tuh suka salah persepsi sih. Ada anak muda lagi ngebut-ngebut di jalan apa, kata-katanya dia lagi mencari jati diri. Bukan sih, lagi mencari dia lagi mencari identitas aja sih sebenarnya. Ini kita penting untuk bisa membedakan gitu ya. Karena ada aku satu sebagai sumber, aku yang terpercik menjadi true self, inilah yang disebut sebagai ruh gitu kira-kira. Dan semua kapasitas ruh kita tuh gak ada yang beda, karena sumbernya sama kok gitu. Maka ini sering disebut sebagai sang hidup gitu. Kita tuh semua tuh sang hidup kan sebenarnya. Cuma nanti dikasih nama gitu. Sang hidup yang punya identitas. Maka kalau identitasnya dilepasin, kita semua ini hanyalah sang hidup. Selesai aja. Dan semua terjadi pada semua ciptaan. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin hukum semesta yang paling tinggi, yang nomor 1 gitu, itu disebut the law of oneness namanya. Yang disebut satu kesatuan tunggal. Ya maaf ya, ini memang lazim sih. Kalau kita ngelihat orang lain kayak masih orang lain dan kita nggak peduli, berarti nggak ada oneness di situ gitu. Masa bodoh. Dia saya. Lupa bahwa dia saya itu hanya dipisahkan oleh apa? Hanya dipisahkan oleh tubuh fisik dan identitas gitu. Padahal kan sumbernya sama. Ya, padahal kan esensinya sama sebetulnya. Makanya sebenarnya kita tuh kan jaringan besar hidup gitu. Dan semua jaringan besar hidup ini semuanya punya peran yang bermakna dalam kehidupan gitu. Jadi maaf ya, ada orang yang merasakan aku mah apa sih dalam kehidupan ini apa? Dihidupkan itu justru
Gak mungkin kita ada di sini kalau kita gak memiliki peran tuh, gak mungkin gitu. Makanya sadar diri berharga itu penting banget. Dan pertanyaannya, siapa yang akan menghargai diri kita kalau dirinya sendiri aja gak menghargai diri? Coba. Mencari validasi terus, mencari pengakuan terus. Makanya kita pernah bahas ya teman-teman, hati-hati terhadap belenggu diri misalnya. Belenggu diri yang paling bahaya itu nomor 1, minta dihargai terus. Dah, sakau terhadap penghargaan gitu. Kalau gak dihargai itu, terus jadi ngerasa penting gitu misalnya. Terus mencari pengakuan, akhirnya apa? Minta diakui. Omongannya gak didengerin, tersinggung. Oh jadi omonganku gak penting ya? Emang sih gak penting-penting amat juga kadang-kadang ya gitu. Sama seperti omongan saya juga gak penting sih sebenarnya ya teman-teman. Makanya jangan percaya gitu, tapi dirasain gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada faktor-faktor yang membawa kita ke kesadaran lah gitu kira-kira. Ya, sekarang kan apa coba? Semua orang pengen di like, semua orang pengen di A, B, C. Untuk apa sih? Mencari pengakuan kan, validasi gitu. Pertanyaan besarnya, emang gak capek ya gitu? Nyari pengakuan terus gitu. Suaminya ngomong gak didengar, wah ngerasa kamu tuh tidak menghargai aku sebagai suami gitu misalnya. Pun sebaliknya ya, karena ingin diakui pasti. Merasa tidak dihargai gitu. Nah yang menarik adalah yang ketiga, pengen mengatur lagi. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Wah, harus pokoknya begini, begitu, begini, begitu gitu. Yang merasa bahwa pengaturan itu kayak perfect banget gitu. Dan begitu gak kejadian, kecewa luar biasa gitu. Gitu ya. Makanya alih-alih mengatur mending mengalir sih gitu. Karena semakin banyak mengatur pasti pengen semakin memodifikasi realitas gitu. Sehingga semakin memodifikasi realitas semakin ngelawan arah angin gitu. Kan capek ya. Gitu ya. Nah jadi ini penting gitu ya untuk kita mulai reflect gitu. Nah pun ya ketika kita bicara, ntar teman-teman. Ini kalau saya boleh rangkum belenggu supaya diingat nih. Gitu ya. Mau pengen dihargai, pengen diakui, pengen ngatur, pengen memiliki gitu. Gimana coba memiliki itu gimana sih gitu? Orang semuanya kan hak guna pakai gitu ya. Kita semua tamu gitu di sini gitu. Dan yang menarik lagi yang paling terakhir sih, selalu kabur dari dirinya dengan pengen selalu jadi orang lain gitu. Jadi gak betah jadi dirinya tuh gak betah aja. Karena udah lama banget mungkin tidak menghargai dirinya gitu. Gitu ya. Nah jadi teman-teman, ini penting banget ya untuk kita mulai sadari. Sesaat kita belajar, ya udah. Begitu mau ngapa-ngapain, udahlah. Gak usah berharap dihargai, diakui gitu. Guru saya tuh selalu ngomong gini, Abu, kalau kamu ngomong di mana-mana, kamu show di mana-mana, ingat, audiensmu itu hanya Allah. Allah is my audience. Dah. Gitu. Jadi realitas aja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah berarti dalam 2 poin ini, ketika kita mulai menyadari ada aku satu,
ada aku dua gitu ya. Ini adalah si ruh atau sang hidup, atau inilah yang disebut dengan yang namanya kesadaran gitu. Jadi kita tuh dianugerahkan kesadaran loh. Semuanya. Jadi kalau pakai bahasa bahwa aku satu memercik, ya kalau boleh saya pinjem bahasa, aku satu mengutus lah gitu kira-kira. Dalam tanda petik ya. Jadi aku dua itu utusan aku satu. Namanya kesadaran, sering disebut intuisi, sering disebut nurani, hati nurani. Jadi jangan lupa, kalau kita pengen terhubung kepada aku satu, pakai aja utusan yang udah diutus ke kita, namanya si kesadaran, si nurani gitu. Dan ketika kita mendengarkan si nurani, pasti terkonek ke aku satu. Karena kenapa? Orang utusannya kok gitu. Ya, kita kadang suka nyari utusan tuh jauh kemana-mana gitu. Padahal percikannya itu kan adalah bagian dari, dalam tanda petik, utusannya gitu. Atiullah wa ati rasul gitu. Wah, ini agak dalam sih gitu. Ya mudah-mudahan bisa bijaksana dengernya gitu. Bagaimana kita mencari petunjuk keluar? Orang semua petunjuk udah ada di dalam gitu. Dan bahkan jangan-jangan si utusan yang di dalamnya gak kita kenal gitu. Coba kebayang gak? Kenapa si utusan yang di dalam gak dikenal? Gimana mau dikenal? Orang sibuk terus keluar, menilai, membandingkan, pengen ngurus orang lain, pengen ngatur orang lain, ngebenerin orang lain gitu. Sibuknya sama dramanya gitu. Makanya teman-teman, biasanya orang mulai masuk ke dalam itu ketika emang udah kejeduk aja sih gitu. Nah jadi maksud saya, apapun yang teman-teman dengar dari luar, siapapun apapun, itu hanyalah informasi. Dan semua informasi itu hanyalah tafsir. Tafsir itu pendekatan. Dan pendekatan itu gak ada yang absolut gitu. Maka jadikanlah semua informasi ini bukan kebenaran, bukan. Jadiin data aja dulu gitu. Karena semua kebenaran yang sejati itu ketika dialami langsung. Zalikal kitabu la raiba fi, kitab itu knowledge, hudalil mutakin. Siapa sih kalau kamu tidak ada keraguan lagi? Dan itu adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Takwa itu apa? Orang yang selalu waspada terhadap diri palsunya gitu. Jadi teman-teman, kita tuh selalu waspada terhadap maling yang datang, selalu waspada terhadap pencuri di luar, selalu waspada terhadap omongan orang. Tapi jangan-jangan kita tidak waspada terhadap ego yang terus hadir dari dalam gitu. Justru yang perlu diwaspadai itu adalah respon kita loh. Bagaimana aku merespon? Makanya keren sih, dalam perspektif Jawa itu disebut eling lan waspodo. Tetap eling sadar, waspodo itu ya berjaga-jaga gitu. Karena pergerakan ego ini, udah deh. Orang kadang-kadang sadar baru pas udah ngomong gitu. Orang kadang-kadang sadar pas udah komen gitu. Iya ya, sok teman-teman, cek postingan di sosial media kalian 5 tahun yang lalu, pasti ngerasa alay sekarang. Gila ya, dulu alay banget, rambutnya gini gitu. Jadi kalau mau ngecek diri mah lihat aja lah postingan di Facebook misalnya. Di mana-mana deh, 5-6 tahun yang lalu coba. Pasti ngetawain sendiri gitu. Ya daripada komen ke orang, mending komen postingan masing-masing di masa lampau gitu ya. Itu bahan untuk refleksi gitu ya. Pasti deh ada sesuatu. Iya ya, dulu gini banget sih gitu.
iya ya dulu gitu banget sih gitu. Dengan komen posting-posting kata-kata bijaksana yang sampai sekarang juga nggak bijak-bijak sih gitu ya, tapi nggak apa-apa juga sih gitu. Itu seenggaknya ada dampak positif di sosial media untuk ngecek dan untuk ada dalam pertumbuhan. Aku bisa kenal 10 tahun aku, ternyata komennya gitu. Jadi kalau komennya dari 10 tahun sampai sekarang gitu-gitu aja ya berarti kan nggak berubah ya gitu. Saya tuh lagi seneng satu perspektif ya teman-teman dapat gitu. Kenapa Gen Z itu agak apatis sama pengajian gitu. Karena dia ternyata agak kecewa sama produk pengajian ibunya sendiri. Ibunya aja ngaji bertahun-tahun gitu-gitu aja, ternyata perilakunya gitu. Jadi kayaknya pengajian nggak berhasil ya, kayaknya untuk merubah misalnya gitu kira-kira. Dan itu menarik gitu. Makanya kenapa sih output dari semua apapun itu gitu ya, itu adalah kontribusi. Khairun nas anfa'uhum linas. Udah nggak ada lagi lah, itu rumus keren gitu kira-kira. Bahwa yang terbaik dari semua apapun yang terbaik, sebaik-baiknya nas, itu adalah yang bermanfaat gitu. Ya karena itu yang akan menjadi value kita sebagai manusia gitu, by the way teman-teman. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Dapat ya. Ini mudah-mudahan mulai bisa oke. Relate gitu. Jadi kenapa banyak pembelajaran yang jadi koleksi pengetahuan? Karena nggak pernah disambungin sama hidup saat ini gitu. Jadi koleksi pengetahuan kita tuh bisa banyak loh, tapi nggak direlatekan. Oh iya ya relate banget, ternyata gini. Oh iya bener, aku relate banget sih gitu. Dan semakin dalam pembelajaran kita mencari relasi dengan diri, maka pembelajarannya jadi kontemplatif gitu. Bukan jadi koleksi pengetahuan gitu. Dan emang kadang sih ya, koleksi pengetahuan itu kita tuh suka ngerasa jadi kayak keren kalau ngomong tuh dengan bahasa-bahasa yang gimana gitu. Jadi membicarakan tentang dan mengalami langsung dua hal yang berbeda gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau aku satu ini sumber, si aku dua kan pasti mewakili sifat sumbernya dong. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Makanya meskipun si anak ini ngeyel nolak ketika ditanya, kamu tuh mirip papa kamu bang. Oh enggak, enak aja. Gak mau lah. Si anak ini cetakan bapaknya gitu. Karena mewarisi sifatnya. Berarti kalau sifat aku satu welas asih, aku dua pun si utusannya pasti dia memiliki sifat welas asih yang sama gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini ada yang disebut yang namanya true self. True self itu apa? Diri yang namanya sejati gitu. Nah, saya mau balik dulu nih teman-teman. Selalu ulang-ulang ya. True source, sumber, satu, kuncinya adalah kecerdasan. Ya, kecerdasan aja. Coba teman-teman lihat bunga deh. Ya ampun. Kita masa sih gak ngelihat kecerdasan yang ada di bunga gitu? Kok cerdas banget ya, tanahnya sama, tapi yang satu bunganya merah, yang satu bunganya kuning. Di mana belajarnya gitu? Itu ya. Jadi kalau kita mulai menyadari Tuhan itu adalah kecerdasan, mudah-mudahan kita bisa relate gitu. Dan yang kedua, kecerdasan yang bergerak itu menjadi energi. Maka dalam hukum termodinamika bahwa energi itu gak bisa diciptakan, gak bisa dimusnahkan, dia bisa bertransformasi gitu. Nah, kita udah bahas bahwa setiap energi bervibrasi pasti ada frekuensi. Dan energi yang memadat menjadi materi gitu.
Jadi kan kalau mau pakai bahasa gampang gitu ya, ini kata aku satu nih ya, ini pakai teatrikal nih. Aku sudah menampil pada diriku yang bisa kamu lihat dengan mudah, dan kamu masih mencari aku di tempat yang gak kelihatan. Aneh gak? Dan semudah membuka mata untuk berjumpa dengan dia gitu. Aku gitu. Aku satu lah gitu kira-kira. Masa sih gak ngelihat Allah di suami, gak ngelihat Allah di istri, gak ngelihat Allah di anak, gak ngelihat Allah di ibu bapak gitu. Terus nyari Allahnya di tempat yang jauh lagi. Katanya meliputi, katanya lebih dekat dari urat leher, tapi nyarinya jauh tuh gimana? Gitu ya. Nah, maka kemarin di pertemuan kemarin, jadi ternyata semua apapun yang kita lihat itu adalah vibrasi sih. Makanya saya kasih judul sekarang tuh gelombang kan. Artinya apa sih? Kalau kita bahasa gampangnya gitu ya. Kalau kita mau berbicara dalam konteks berkomunikasi dengan Allah, kalimat kata-katanya tuh bukan kata-kata kata-kata fisikal ini gitu, tetapi kaitannya sama gelombang gitu. Maka dia bisa ditemukan dalam gelombang. Kalau bahasanya Buya Syakur tuh gelombang cinta gitu. Karena perjumpaan ada frekuensinya. Dan balik lagi sih teman-teman, kita penting untuk selalu mengulang-ulang gitu ya. Otak emosi kita tuh kan selalu aktif gitu. Segala sesuatu yang mau kita kerjain apapun, nomor satu pasti ngelihat nyamannya dulu gitu. Kita feel safe, terkoneksi, sehingga ketika kita bicara dalam konteks apapun, kita gak bisa lepas dari vibrasi gitu. Makanya Lipton kemarin bilang, kita ini adalah ocean of vibration gitu. Semua tuh hanya vibrasi sebetulnya. Makanya ketika ada kata-kata yang diucapkan, ketika percaya sama kata-katanya, tapi jangan lupa untuk merasakan vibrasi di belakang kata-kata gitu. Dan itu gak bisa peka kalau intuisinya gak bunyi gitu. Karena nanti si intuisi ini akan tertutup oleh apa? Oleh manas. Di mana manas itu didesain untuk survival gitu, untuk creation gitu. Tuh ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, jadi mulai nih. Jadi kalau misalnya ada di aku satu, true source, aku dua, true self, aku tiga, mulai jiwa gitu. Di sini mulai nih. Ada pikiran, perasaan, emosi. Nah ini nih nanti yang menjadi kacamata-kacamata kita, kontak lens kita, yang membuat semua realitas sulit untuk diterima gitu. Jadi kayak ada hijab gitu loh, ada batas gitu. Bahkan yang membatasi itu apa? Yang membatasi adalah bagaimana kita memiliki yang namanya persepsi gitu tentang hidup. Dan ketika kita bicara dalam konteks persepsi, berarti kita melihat realitas itu sepotong demi sepotong gitu, piece by piece. Jadi kasarannya gini teman-teman, supaya gampang. Ada film utuh, tapi kita ngelihat si film itu utuh itu dalam hanya satu scene gitu. Kan gimana ya teman-teman ya?
nonton satu scene film terus ngomong, ini film jelek banget sih, udah nonton semuanya belum? Itu tadi ada adegan orang marah-marah, jelek filmnya. Kan menarik ya. Dan itu kebanyakan orang menilai utuhnya film seseorang hanya dalam satu scene dan lihatnya di sosial media lagi, dinilai lagi gitu. Oh ini orang gak bener nih. Lah, kenal aja enggak gitu, tahu aja enggak gitu. Yang dia lihat cuma satu scene gitu. Dia gak ngelihat gambaran utuh gitu kira-kira. Jadi nanti teman-teman kita akan ngerti bahwa intelektual kita tugasnya memotong. Mengiris untuk menjadi part by part by part by part by part gitu. Tetapi kesadaran itu akan melihat keseluruhan gitu kira-kira. Akan ngelihatnya big picture-nya gitu. Makanya critical thinking itu penting. Tetapi melampaui critical thinking untuk menuju kepada kesadaran itu butuh juga gitu. Karena kalau kita ngelihat potongan ini tapi nggak ngelihat big picture-nya, stres pasti gitu. Terbukti orang yang IQ-nya tinggi juga cepat stres gitu. Jadi perfeksionis, overthinking gitu. Tapi dia perlu untuk memotong supaya seenggaknya ya maaf ya, gak main percaya gitu sama figur otoritas yang ngomong, katanya pokoknya gitu. Tetap ada filter gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman ya. Jadi di satu sisi pikiran, perasaan, dan emosi itu alat sebenarnya. Untuk apa? Kalau boleh pakai bahasa Khalifah sebagai co-kreator, ya gimana akan menciptakan kalau gak ada pikiran gitu. Tapi jangan sampai pikiran yang menggunakan kita. Yang harusnya aku menggunakan pikiran, kok aku digunakan oleh pikiran sih gitu. Ya kan saya selalu ulang-ulang ya, ini teman-teman ini termasuk orang yang suka mikir atau banyak pikiran sih gitu. Ingatlah ya, orang yang banyak pikiran ngerasa berpikir padahal banyak pikiran itu artinya khawatir gitu. Jadi looping di situ-situ terus. Dan pikiran itu bisa bekerja kalau datanya ada dan terlimitasi gitu. Makanya kenapa penting banget dalam konteks si aku dua inilah yang disebut aku intuisi. Dan intuisi ini pasti aliran dari aku satu. Dan intuisi ini gak pernah salah gitu. Dan maaf ya, orang yang sering mencari validasi keluar pasti intuisinya off, gak percayaan. Dalam artian gak percayaan di sini bahwa dia bisa lebih percaya omongan orang lain daripada intuisi yang datang dari nuraninya gitu. Dan kecanduan untuk mencari validasi akhirnya gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa intuisi ini kan sebenarnya utusan ya, dalam tanda petik. Nah, makanya aku 1, 2, dan 3 wadahnya di aku 4 gitu. Inilah jasad. Nah, di era sosial media sekarang aku 5. Ini apa? Nickname account sosial media kalian gitu misalnya. Kan namanya siapa di sosmed, namanya siapa gitu. Beda ya gitu. Dan gak pakai nama asli lagi misalnya. Ini kan lebih maya lagi nih di sosial media gitu. Ya jadi kebayang gak ketika masuk sosial media tanpa sebuah kesadaran, udah pikiran, perasaan, emosi ini ilusi, atau ilusi sering disebut maya, masuk ke sosial media,
Mayanya juga udah pangkat 10 kali. Abis gitu baper banget sama semua yang ada di sosial media. Coba gimana? Nah tapi kalau kita ngerti gelombang, kalau kita ngerti vibrasi, kita akan jadi clear seeing namanya. Punya pandangan bersih, punya pendengaran bersih gitu. Bersih dari apa? Bersih dari semua persepsi, bersih dari semua program, bersih dari semua matriks, bersih dari semua apapun identitas gitu. Nah maka kita kan lagi belajar nih dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, ya mudah-mudahan nanti ke 1 lah. Tapi at least di aku 2 udah oke lah gitu teman-teman. Sip ya teman-teman ya. Aduh, nih pengennya cepet sih ngejelasin ini, tapi mudah-mudahan oke ya. Mudah-mudahan ada sesuatu nih gitu. Nah artinya at least kita udah bisa ngerti beda antara ruh sama jiwa aja gitu ya. Itu penting tuh. Nah teman-teman, kalau saya boleh gambarin tuh kayak gini nih. Ini namanya reflection. Gunung di atas, ini anggapnya refleksi gitu ya, akan terefleksi kepada gunung yang di bawah gitu. Dan mungkin kita ngelihat gunung yang di atas ya, ini gampang, anggap gampangannya good reflection aja ya. Bentar. Saya cari dulu dikit. Ini deh supaya lebih realitas nih ya. Bentar ya teman-teman ya. Soalnya ini kurang oke. Bentar. Saya nyari refleksi yang perfect banget. Inilah misalnya. Bentar ya teman-teman ya. Sekedap. Nah ini misalnya nih. Wait. Supaya beneran gampang banget untuk ditangkapnya gitu. Oke. Nih ya, lihat nih teman-teman. Aduh. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh kita kayak ngelihat beneran 100% refleksi yang perfect lah gitu kira-kira. Dan ini penggambaran yang indah kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi itu betapa beruntungnya kita menemukan cermin gitu. Karena ketika kita bercermin dan ada orang ngelihat di luar diri kita nggak tahu mana yang asli mana yang nggak. Kenapa? Orang sama banget kok gitu. Nah, intinya apa sih yang pengen saya ceritain di sini? Gini loh teman-teman. Refleksi di atas itu akan menggambarkan refleksi di bawah gitu. Ya ini keren banget dari perspektif sufi nih. Yang di atasnya paling atas pasti akan terefleksi di bawahnya paling bawah gitu. Ya, jelas nggak? Ini gunung di atasnya kan di sini, tapi refleksi di bawah paling bawah kan? Artinya apa? Sesaat kamu terus merendahkan diri dalam tanda petik. Rendah hati, bukan rendah diri. Maka kamu akan menuju puncak gitu. Artinya apa? Semakin kamu tertekan ke bawah, semakin kamu punya kekuatan untuk naik ke atas gitu. Makanya yang sering kita bahas bahwa suffering call us back home. Tekanan adalah jalan untuk masuk ke dalam kesadaran gitu.
Sebetulnya Ibnu Arabi emang keren sih ngegambarin ini gitu ya. Nah, terus yang menarik adalah apa coba yang membuat semua ini perfect design, gambarnya keren banget, dalam artian refleksinya keren banget? Ketenangan sungainya. Di saat sungai ini tenang, refleksi akan 100% hadir gitu. Jadi kalau wilayah atas ini adalah Tuhan, Allah, ya refleksi di bawah ini adalah hambanya gitu, kita gitu. Dan si sungai inilah yang disebut jiwa. Maka hanya dalam ketenanganlah Allah menampil pada dirimu gitu. Makanya sering disebut Imago Dei, the image of God, secitra dengan Tuhan. Makanya semakin sungainya tenang, semakin tampilannya perfect gitu. Jadi kan sebenarnya teman-temannya coba renungin deh, semua ritual yang kita lakukan intinya untuk apa sih? Menenangkan jiwa gitu. Kalau ngambil satu perspektif lagi gitu ya, bahwa kasih sayangku, kata Allah, selalu mendahului dari murkaku gitu. Bahwa aku selalu berinisiatif untuk menggapaimu lah gitu kira-kira. Dan aku selalu menunggu untuk kamu mau kembali gitu. Makanya di Asmaul Husna, Allah yang terakhir itu disebut Sobur. Allah tuh sabar banget gitu sama kita lah gitu. Kalau Allah baperan ya, kita udah lama gak ada sih kayaknya gitu. Tapi saking sabarnya, sampai kapanpun aku tunggu deh gitu. Sampai kamu benar-benar membalik kepadaku gitu. Makanya teman-teman, nanti kita bahas di episode Ramadan gitu ya, di Lailatul Qadar gitu, bahwa aku mengetahui hambaku akan kelelahan untuk menuju puncak, dan bahwa aku memiliki dan akulah yang namanya kasih sayang yang meraja. Dan untuk menggapaiku, sesederhana bahwa aku akan turun ke tengah dan kamu akan naik ke tengah, dan kita berjumpa di pertengahan gitu. Maka kalau ada perspektif, kalau kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu gitu. Jadi inisiatif dia untuk menghampiri itu, wah dahsyat deh teman-teman. Itu mau gimana gitu. Nah, yang menarik adalah PR kita tuh kan sebenarnya cuman kalau pakai hukum Pareto tuh 20% lah ya gampangannya. Ya ampun, kita tuh nanem yang menumbuhkan, yang menjadikan buah. Itu kan urusan nature gitu, urusan semesta gitu. Kan waktu abis nanam tuh gak mikirin aduh yang tadi ditanam jadi gak ya, terus nanti tumbuhnya berapa senti ya, itu nanti gimana. Ya udah sih gitu. Kita cuman mindahin bibit ke tanah, sisanya tanah yang akan melakukan semuanya sampai berbuah gitu. Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu misalnya. Tapi ya kalau nggak ada yang mindahin benih ke tanah, ya nggak akan tumbuh lah gitu. Maka tidak akan merubah sebuah keadaan apapun kalau kamu nggak berubah gitu kira-kira. Jadi teman-teman, pertanyaannya, nunggu apa sih gitu? Why wait gitu pertanyaannya.
Nah, balik sih semuanya. Yang membuat kita ininya gak tenang, itu selalu ada di dalam level jiwa yang paling rendah, disebut amarah gitu kira-kira. Dan nanti kita coba sama-sama rasain gitu ya teman-teman. Kita tuh sering di level mana gitu. Karena kalau kita nggak peka sama perasaannya sendiri, ya siapa yang akan peka sih? Dan nanti kita akan ngerti gitu bahwa oh iya ya, semua ini pembelajaran yang akan ada beresnya sih gitu. Never ending story gitu intinya. Long life education gitu. Ya, nah jadi mudah-mudahan refleksi gambar ini dapat gitu. Ya pantas aja dia tidak menampil orang jiwanya chaos mulu gitu. Gelombangnya kencang banget gitu. Soalnya apa? Ngelawan hidup terus sih gitu. Hidup dilawan ya nggak bisa lah gitu. Makanya di situ tuh ada keinginan kan. Nanti kapan-kapan kita bahas detail gitu ya. Di aku 1 dan aku 2 itu fasilitasnya namanya malaikat gitu. Di aku 3, 4 itu fasilitasnya namanya setan gitu. Maka sayatin itu adalah sesuatu yang selalu menjauhkan dari apa? Dari realitas. Sombong lah, gak mau nolong orang lah, merendahkan lah, boros lah, banyak mau-mau lah. Dan itu emang fasilitas 3 dan 4 mau gak mau gitu. Makanya pembawaannya kepada ablasa gitu. Iblis itu kan putus asa gitu. Aduh udah deh, no hope gitu. Jadi teman-teman jangan nyatan-nyatanin orang lain loh ya. Kita ngaca tuh kita, enggak kita sih, kalian aja ya. Itu ketemu tuh pasti gitu. Gitu ya. Ini tuh yang tukang-tukang ngejauhin dari realitas tuh gitu intinya. Makanya kalau kita bicara ta'udz gitu ya, auzubillah, itu kan bukan ngomong auzubillah gitu, enggak, bukan itu sih gitu sebenarnya. Ya kita udah pernah bahas manajemen iblis kan ya, udah pernah bahas tuh, jadi tahu gitu sifat-sifat setan tuh sifat lah gitu intinya. Nah kan ini semua ngomonginnya apa? Gelombang, mau gak mau gitu. Jangan salah, sesuatu yang bermerek itu ada magnetik gelombang yang kayak dadah-dadah gitu, beli dong, punya dong, pengen gitu misalnya. Itu kan narik banget gitu, sampai orang rela korupsi gitu misalnya. Saking si panggilan-panggilan merek-merek itu tuh kencang banget gitu, kayak ngedadahin terus gitu, ke bawah mimpi lah gitu. Belum yang make tetangga lagi. Wah, udah. Gitu ya, teman-teman ya. Ya ingat ya, itu semuanya magnetik dari gelombang gitu. Hati-hati. Nah, saya nggak bosan pengen ngulang-ngulang ini ya di terakhirnya ini. Ya udah 2123 ini. Ya oke deh. Duh maaf nih teman-teman agak lama ya, punten. Dikit lagi. Yuk sekarang kita cek satu-satu deh teman-teman. Jadi dalam gelombang itu ada frekuensi yang rendah, namanya neraka gitu. Frekuensi yang tinggi namanya surga gitu. Saya itu urusannya hanya dalam frekuensi aja. Dan indikator parameter neraka dan surga itu adanya di mana sih? Napas. Dah, nggak ada lagi. Napas.
Nah ya, ini kita rada pakai dalil sedikit ya. Dikit nih. Biar kayak pengajian gitu. Ya, nih. Contoh. Ini penting banget nih. Ya, saya balik dulu nih. Saya pinjam Quran ya, supaya kita ngelihat perspektifnya dari Quran gitu. Contoh, di 11:106. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nih, key idenya kan sebetulnya menarik nafas dengan merintih. Orang kalau menarik nafas dengan merintih, berarti nafasnya tuh gak enak gitu. Kapan kita ketika nafasnya gak enak? Pasti lagi marah, lagi benci, lagi dengki. Pasti nafasnya jadi pendek. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha perkasa terhadap apa yang dia kehendaki. Ya iyalah, kamu akan kekal di situ kalau kamu gak pernah bisa meregulasi gitu. Fiha abada, kekal. Kenapa? Karena gak mau berubah. Kenapa? Ya gimana mau berubah orang kamunya gak merubah. Nah, kalau lagi marah tuh kan gitu. Makanya kalau lagi marah tarik napas. Jadi nanti breathing ini penting banget sih. Makanya pintu gerbang masuk ke level meditatif itu diawali dengan nafas gitu. Makanya Greg Braden tuh bilang gini, sesaat kita memperlambat nafas kita lagi memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa I am okay. Dan kalau tubuh tahu bahwa perasaannya okay, tubuh akan men-switch dari survival mode kepada creative mode. Repair and growth namanya. Dan tubuh pasti lebih rileks. Terus saya tadi pagi bahas ini di level tumakninah gitu. Anyway, ya jadi urusan neraka atau surga tuh urusan di nafas aja lah gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti intinya kok ini gak kelihatan ya, Tatar. Qurannya kepotong nih. Ntar ya teman-teman ya. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu. Ini kebalikannya lah gitu intinya. Jadi yang saya ulang-ulang ya teman-teman. Dah ya, ini cukup ya. Saya mau balik lagi ke si tabel. Nih sok coba dirasa-rasa. Area merah itu area neraka nih, saya kasih nama nih, neraka. Yang hijau ini surga gitu. Ya. Jadi kalau ada banyak, sok coba teman-teman agak dirasain ya. Sering gak merasa diri tidak berharga? Coba dirasain. Sering gak menyalahkan eksternal, gara-gara kamu. Sering gak merasa tidak ada harapan? Udah no hope. Sering gak menyesali masa lalu? Aduh, tahu gitu dulu gak milih dia. Lah, kamu yang milih, kamu yang stres. Gimana sih gitu. Jadi dulu salah milih dong. Ya milihnya lagi mabuk sih gitu. Bis ketemunya di bar sih gitu, lagi mabuk. Jadi aja milih misalnya gitu. Tapi udah kepilih mau gimana. Sering gak khawatir tentang hidup? Aduh nanti gimana ya gitu. Duh nanti gimana gitu. Sering gak memiliki hasrat yang melekat banget kepada sesuatu? Dan sering gak kalian membenci? Dan sering gak menghina dan merendahkan orang lain? Udah deh, kalau ini levelnya sering, berarti emang sering banget di neraka sih gitu.
Jadi yang lucu dan unik adalah orang sering banget menghina dan merendahkan orang lain, sering banget menyesali masa lalu, terus ngomong, aduh aku nanti takut masuk neraka. Lah udah, tiap hari juga di neraka, takut lagi gitu, gimana sih gitu. Teman-teman, ini red flag banget ya. Ini merah-merah, ini red flag aja. Be careful. Ini indikator parameter aja supaya mudah gitu. Sesaat bahwa tidak ada harapan ya. Nah, aku lagi di neraka nih. Diam dulu, balik nafas tuh, santai, relax tuh. Supaya nanti ada titik tengah nih. Threshold amannya tuh di level courage, namanya penegasan afirmasi, namanya pemberdayaan percaya diri. Mulai, that's okay. Ingat rumus utama di pembelajaran kita ya teman-teman ya. Rumus utamanya adalah ntar juga lewat gitu. Ntar juga lewat. Ntar juga lewat gitu. Ingat cakra manggilingan gitu. Ya, Suryo Mentaram tuh keren tuh bicara dalam konteks ya udah namanya juga roda. Oke ya. Kan di tradisi Islam sehari 5 kali itu cuman lagi ngecek aku ada di merah, ada di kuning atau ada di hijau. Itu aja kan sebenarnya. Kenapa? Kalau di level merah itu kalimat itu state-nya ada di orang. Orang tuh apa? Basyariah, materialistik dan survival. Teman-teman ingat ya. Kalau kita ada ruh, jiwa dan jasad, yang materi itu namanya jasad. Ini materi nih. Dan yang punya bobot gramasi kan nggak ada. Mas, mbak, ruhnya berapa kilo ya? Nggak ada ya. Gitu, nggak ada kilogramnya ruh atau jiwa tuh nggak ada. Tapi yang ada jasad, kilogram tuh ada di jasad, berat itu ada di jasad gitu. Jadi maksud saya gini, kalau kalian hidupnya berat banget, jangan-jangan materialistik banget gitu. Pasti berat hidupnya gitu. Ya gimana orang adanya di level basariyah gitu misalnya. Nah ini kan levelnya cuma ada 2 kalau dalam perspektif tasawuf itu, kalau nggak di amarah ya lawamah gitu. Makanya sering disebut separated self, alienated self, atau yang dikuasai oleh apa? Nafs dan ego gitulah kira-kira. Nah maaf ya teman-teman ya, sesaat kita marah pikiran nggak nyala gitu. Kalau lagi marah tuh kan nggak sadar ya, akal nggak berfungsi gitu. Jadi kebayang nggak kalau sering di 175 ke bawah, dari di sering 200 ke bawah, artinya apa? Akal nggak dipakai. Jadi kayak yang mikir gitu, padahal banyak pikiran. Nah, teman-teman, dengan kita latihan penerimaan, sehingga kita ada di level terbebas dari kemelekatan, jadi netral. Oh netral, udah netral. Di luar diri kita semuanya netral. Yang membuat tidak netral adalah persepsi kita. Berarti alih-alih merubah realitas, ngerubah orang lain, mending ngerubah persepsinya gitu. Jadi optimis. Cek tiap bangun tidur, kalau tidak ada antusias dan gak ada optimisme, nah coba dicek tuh. Dan gak ada lagi deh teman-teman. Ingat sifat takwa yang tertinggi, memaafkan. Dan saat itu kita bisa punya pengertian. Belajar mengerti daripada menilai. Udah deh, kalau ini udah ke hijau nih, udah masuk ke Sidrah Al-Muntaha namanya. Maka damai itu di level 600. Ingat loh ya, damai itu adalah salam. Salam itu adalah Islam. Jadi orang yang Islam itu adalah orang yang kebahagiaannya luar biasa gitu.
Makanya Rahman Rahim tuh ada di 500 gitu. Happiness, peaceful. Baru di sini nih Lailatul Qadar tuh namanya. Pencerahan gitu. Enlightenment. Jadi ya maaf banget. Udahlah, jangan pengen dapat pencerahan kalau marah-marah mulu gitu. Apalagi pelit gitu. Sip ya teman-teman ya. Ini gak harus dihafal sih, tapi dirasain aja. Aku tahu lagi ada di mana. Karena ini sifatnya bolak-balik gitu. Tapi kalau bisa bolak-baliknya jangan sampai di bawah 200-nya kelamaan gitu. Ya teman-teman ya. Dan kalau di level merah, kalau bisa jangan ngomong dan jangan ngambil keputusan. Coba diregulasi dulu. Hening dulu. Santai dulu. Sampai everything better, sampai at least ada di 200 lagi, baru tuh. Ingat gak waktu saya cerita ada ibu yang marah sama anaknya? Saking ego gitu. Wah di sini banget nih. Kamu nih ya, apa gitu. Itu kan kebiasaan orang yang ngomong dulu baru mikir tuh ada di sini nih biasanya. Wah udah aja. Karena apa? Habits, jangan lupa. Jadi ceritanya ada ibu sama anak berantem. Si ibunya marah sama anaknya. Anaknya nggak terima, marah juga sama ibunya. Wah dia lagi berantem di level bawah nih, gontok-gontokan gitu. Teman-teman ingat ya, sebelum kita berkomunikasi, energi kita tuh udah saling ngobrol loh. Makanya kalau kita peka sama vibrasi terhadap energi itu, kita ngerasa kok gitu, wah nih orang kayaknya lagi nggak asik diajak ngomong. Ya nggak usah gitu. Coba peka sama itu gitu. Ingat ya, pasangan cemberut itu ayat-ayat Tuhan loh, tanda loh. Waduh nih cemberut nih, ada apa nih gitu. Di Iqra gitu. Jadi jangan cuman pintar baca tanda yang tertulis gitu. Seorang ibu, anaknya nggak baik-baik aja perasaannya, meskipun mulutnya senyum, si ibu tahu loh. Wah, something wrong nih. Meskipun jaraknya jauh gitu, pasti. Karena itu vibrate sih namanya juga ya. Anyway, nah, dah aja ya ceritanya si ibu sama anaknya tuh berantem. Abis berantem capek kali ya, kan berantem banyak energi yang keluar ya, jangan lupa gitu. Capek, masing-masing ke kamar. Nah begitu di kamar tuh, si ibunya naik level ke lawamah nih. Lawamah itu kan nyesel ya teman-teman, mulai ada penyesalan gitu. Jadi teman-teman agak bahaya kalau abis marah nggak ada penyesalan, atau abis ngehina orang nggak ada penyesalan. Wah itu amarah akut namanya, stadium 4 aja. Itu pasti hidupnya penuh dendam aja. Ingat ya, merasa bersalah itu bukan terjebak dalam feeling guilty, tapi pembelajaran untuk mau menerima gitu. Beda loh. Beda antara ya udahlah itu putus asa, tapi it's fine, it's okay, itu nerima. Putus asa sama nerima beda tipis loh. Hati-hati. Si ibunya nyesel. Aduh kenapa ngomong gitu ya barusan sama si kakak gitu misalnya. Gitu. Nah kalau udah ada penyesalan, nanti naik ke mulhamah tuh. Mulhamah itu udah mulai dibuka pintu ilham namanya. Jadi teman-teman, menyesali itu penting loh ya. Tapi bukan berlarut dalam rasa bersalah, beda loh ya. Beda nih. Iya ya. Berarti sebelum aku mau menyesali, apa mengakui dulu gitu. Mengakui itu PR banget. Apalagi urusan ibu bapak ke anaknya gitu. Kan ego kencang banget tuh di situ. Anyway, nah waktu di lawamah nyesel, aduh gitu. Mulhamah muncul. Ada mulhamahnya gini. Udah kamu minta maaf deh sama anak, sama si kakak gitu. Wah berat nih pasti. Berat aja. Nah di level mulhamah nih teman-teman, satu step menuju mutmainah kalau dikerjain.
Intuisinya mulai tuh. Kan intuisi itu selalu pengennya memaafkan gitu loh teman-teman. Cuman kan jarang didengar ya gitu. Habis gitu keluar kamar mau maafin anaknya ceritanya. Ada telepon dari temennya. Lagi ngapain? Ini lagi ada kasus gini gitu. Terus ini aku mau minta maaf. Nah, datang setan nih. Kok kamu yang minta maaf sih, kan dia yang salah gini. Ya, setan datang turun lagi ke bawah. Nggak jadi aja minta maaf. Nah, itu hati-hati gitu. Ya, jadi kalau setan di dalam diri kita udah dikuasai, dia akan nyari antek-anteknya ke teman-temannya gitu. Saudaranya lah, temennya lah, jadi nyetanin gitu kira-kira. Itu hati-hati tuh. Tapi kalau dia teguh terhadap pendiriannya, alah ya udahlah, itu kan persepsi kamu. Kalau ibu harus selalu benar. Aku sih kayaknya mau minta maaf. Nah, masuk pasti ke mutmainah, fix. Apalagi nanti kalau udah ke Rodiah, Mardiah, Kamilah, udahlah. Gitu. Sip ya. Jadi teman-teman, jangan abaikan intuisi untuk memaafkan. Karena intuisi memaafkan itu sudah berteriak lama, cuman kitanya gak mau aja sih gitu. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa memaafkan itu bukan kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk selalu bahagia. Karena dengan memaafkan itu kita akan masuk ke level yang hijau seenggaknya nih. Ke levelnya power lah kalau bahasanya Hawkins gitu. Ya teman-teman ya, yuk sok dicek. Agak-agak sering di neraka gak? Atau sering di surga gitu. Dan yang paling tahu, aku yang sangat menerima seapa adanya diriku gitu. Jadi penting sekali untuk ngecek perasaan kita per saat ini. Dan begitu kita mengindahkan perasaan kita jujur sama perasaan kita, it's okay to not be okay. Jadi kalau emang lagi ada di level marah, ya udah jangan marah. Ya udah diterima aja dulu. Ya, kenapa gitu. Ingat ya, semua perasaan itu tamu loh. Rasa malu tamu, takut tamu. Ini tamu semua. Tapi tamu yang sering dikasih makan datang lagi gitu. Jadi jangan salah ngasih makan perasaan. Ya tapi kalau kata Rumi, welcome and entertain them all. Oh, terima. Karena kenapa? Semua yang datang ke kita diutus untuk memberikan petunjuk. Ingat ya, utusan sejati itu gak pernah ada di luar gitu. Jadi jangan pernah gak kenal sama utusan sejati yang diutus di dalam diri kita yang disebut aku dua. Dan disitulah pusat intuisi kita. Dan terakhir, semua itu bisa diakses ketika kita masuk ke ruang hening namanya. Nah, karena dalam ruang hening inilah kita akan bisa mengalami gelombang total. Sesaat mata kita dipejamkan, sudah tidak ada batasan aku dengan kulit. Udah gak ada kulitnya dalam tanda petik, udah gak ada batasannya dalam tanda petik. Itu ya, makanya begitu memejamkan mata, nah nanti kita akan menyadari bahwa iya ya, yang ada hanyalah space gitu. Yang ada hanyalah ruangannya. Sip ya teman-teman, saya rasa sementara itu dulu. Semoga ada sesuatu. Saya rasa ini satu terakhir, mudah-mudahan Januari kita recap ya semuanya. Januari kita sekalian praktek sedikit gitu untuk bisa mengalami gelombang dan getaran. Jadi tahu getaran-getarannya seperti apa gitu. Tapi yang paling terpenting setidaknya ada nutrisi jiwa kita di malam hari ini yang dikasih update gitu. Nutrisinya dikasih lah, si soul nutritionnya dapat. Dan ya semoga apapun itu teman-teman yang dititipkan untuk dialirkan malam hari ini, ada inspirasi-inspirasi untuk teman-teman, dan yang paling penting membawa menuju kepada kesejatian yang ada di dalam. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini perjalanan panjang dan gak bisa 1, 2, 3 sih. Tetapi poin pentingnya adalah
teman-teman selalu belajarlah untuk menembus diri gitu. Karena tidak ada yang bisa mewakilkan untuk kita menembus diri kita kecuali diri kita sendiri gitu. Jadi artinya kita berjuang, selamat berjuang. Perjalanannya memang gak mudah. Perjalanannya kalau bahasa Quran itu mendaki gitu ya. Wah, lagi sukar, bener kan? Mendaki lagi sukar. Tapi kalau kita tidak memulai, mau kapan? Kalau kita tidak mengalami dan tidak melakukan perjalanannya, gak akan sampai gitu. Jadi mari kita mulai menikmati prosesnya aja dengan selalu belajar, hiduplah di saat ini gitu. Hatur nuhun Kang.